Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-21 di dalam perjalanan melaksanakan kewajiban kita ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan level ataupun tingkatan ketakwaan kita makin meningkat insyaallah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan hal yang sederhana, tetapi ini kalau kita mampu dan mau melaksanakan akan sangat baik sekali, yaitu tentang agar amalan kecil berpahala besar. Ya, kita kan apalagi manusia di zaman sekarang ya, generasi kita ini, generasi akhir zaman, pengennya kan beramal yang kecil-kecil tapi minta hasilnya atau pahalanya besar, maunya begitu kan. Nah, ini ada tips, tapi ingin saya awali dulu dengan suatu pengantar bahwa kita semua sebagai orang yang beriman tentunya meyakini bahwa dunia itu tidaklah abadi, fana ya, akan hancur, akan selesai ya, akan ada kehidupan selanjutnya ya, yaitu alam akhirat yang ditandai dengan hari kiamat sebagai hari akhir dari kehidupan dunia ini. Setelah itu akan ada hari perhitungan ya, yaumul hisab. Umat bagaimana manusia selama hidup di dunia ini semua amalnya dihisap, dihitung, ditimbang ya. Mana kira-kira yang lebih berat timbangan amal kebaikan atau amal kejahatannya. Nah, oleh karena itu seorang muslim tentu harus cerdas ya untuk mempersiapkan datangnya hari itu, masa itu ya, periode itu, fase itu, tahap itu dengan sebaik-baiknya. Mereka akan melakukan banyak amalan kebajikan sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Nah, karena bekal yang dibutuhkan menuju alam keabadian itu tidaklah sedikit ya, maka kita perlu mengumpulkan ya sebanyak-banyaknya bekal yang akan kita bawa. Selagi kita masih ada kesempatan, artinya seperti yang sering berulang-ulang kita sampaikan, ketika kita masih hidup, ketika nyawa masih di kandung badan ini, artinya Allah masih memberi kita kesempatan ya untuk memperbaiki diri, untuk menambah dan memperbanyak amal-amal kebaikan kita ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita masih hidup, Allah masih memberi kesempatan. Yang sudah meninggal maka akan tertutup kesempatan itu ya, sudah selesai ya, sudah the end, sudah tamat untuk mencari tambahan pahala kebaikan yang menjadi bekal utama di akhirat, kecuali tentu ya tiga hal itu ya, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, itu terus berlaku ya, terus dapat kiriman walaupun sudah meninggal, terus dapat kiriman pahala. Tapi yang lain sudah selesai. Kemudian Rasulullah telah memberikan banyak sekali contoh ya, amalan-amalan yang berpahala besar. Contohnya jihad fisabilillah ya, jihad di jalan Allah, kemudian sholat malam, menginfakkan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat Islam, dan lain sebagainya. Namun besarnya pahala yang diperoleh juga akan sebanding dengan beratnya suatu amalan yang harus dikerjakan ya, yang itu yang kelas-kelas berat ya.
Tadi kan di awal udah saya katakan kita pengennya beramal yang kecil-kecil tapi berpahala yang besar-besar. Maka oleh karena itu kita sadar bahwa muslim dan mukmin yang tidak terlalu kuat imannya akan merasa susah ya untuk melakukan amalan-amalan yang berat yang tadi disebutkan. Jadi untuk sampai pada tingkatan melakukan amalan yang besar harus dimulai dari membiasakan mengamalkan amalan-amalan kecil terlebih dahulu. Kembali lagi saya selalu ingat AA Gim ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Beliau ini ulama kiai yang narasinya sederhana tetapi masuk begitu ya. Bahwa dalam berbuat baik itu mulailah dari hal-hal yang kecil, dari diri sendiri dan sekarang. Nah, jangan ditunda. Itu kan AA Gim ya. Saya selalu ingat nasihat beliau itu. Nah, teman-teman, lalu bagaimana mengatasi problematika seperti di atas ya? Setiap permasalahan tentu ada solusi untuk mengatasinya ya. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa cara, beberapa kiat agar amalan-amalan kecil yang ringan tapi mampu mendatangkan pahala yang besar ya. Hal ini tentu akan lebih mudah dalam memperbanyak tabungan amal kita. Nah, mari kita simak masing-masing ya. Yang pertama adalah mengiringi amal kecil dengan keimanan hati yang besar ya. Saya ulangi ya, mengiringi amal yang kecil tapi dengan keimanan hati yang besar. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata perihal Abu Bakar ya. Sesama sahabat-sahabat terdekat Rasulullah ini yang kemudian menjadi khalifah. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman mereka. Luar biasa. Makanya Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, yang ibaratnya hal yang mustahil terjadi bagi orang yang beriman ya. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar ini dalam konteks Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj itu, beliau mengatakan yang lebih mustahil dari itu saja, kalau itu yang menyampaikan adalah Rasulullah Muhammad SAW, saya akan percaya. Itu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini disebut As-Siddiq ya, yang selalu membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Umar bin Khattab pun kemudian mengakui keimanan Abu Bakar kalau ditimbang dengan keimanan seluruh makhluk di muka bumi ini ya, menurut Abu Bakar ini, menurut Umar ini masih lebih berat iman Abu Bakar ya. Apa yang menjadikan seorang Abu Bakar lebih berat timbangannya ya dibanding manusia seluruh bumi ya, keimanan itu tidak lain karena keimanan yang begitu besar Abu Bakar dalam melakukan setiap amalan. Pendapat Umar ini diperkuat oleh ucapan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, tidaklah Abu Bakar mengungguli mereka dengan banyaknya sholat dan puasa, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di hatinya. Ya, ini dalam kitab Fathul Majid ya. Dengan keimanan yang besar itulah amalan yang kecil akan memiliki bobot yang besar. Kemudian yang kedua, ya, melakukan amalan kecil secara terus-menerus atau dalam bahasa lain sustainable atau istiqomah ya. Amal yang kecil akan mendatangkan pahala dan bobot yang besar jika dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kita hanya mampu berinfak 500, sekarang ini nggak ada uang 500 buat kita infak, malu kita. Ya minimal itu ya, itu 2.000 lah, uang 2.000 aja udah malu. Paling tidak itu 5.000 atau 10.000 ya. Itu yang minim, yang paling kecil. Tapi dalam contoh ini 500. Oke lah, ini untuk menggambarkan tentang kecilnya nilai ya, nilai amal dalam bentuk sedekah. Tetapi jika dilakukan terus-menerus secara rutin, maka akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, walaupun di mata manusia terbilang kecil. Rasulullah SAW bersabda, lakukan secara terus-menerus amalan yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya kasih contoh, saya kebetulan kan ngelola warung sodakoh ya, sudah 6 tahun lebih. Saya punya sahabat ya, saya sebut aja Mr. X saja ya. Beliau memang secara ekonomi sebetulnya cukup mapan, bahkan sangat mapan. Karena bekerja di sebuah bank nasional, sekarang udah pensiun ya, tetapi kemudian
dia melanjutkan dengan suatu bisnis yang jelas cukup tajir lah. Tetapi di warung sedekah beliau itu setiap pekan, khususnya tiap Jumat, itu hanya 60.000 ya. Karena 60.000 ini dapat 6 bungkus. 6 bungkus nasi bungkus ya. Atau sekarang karena masa Ramadan jadi takjil 6 paket 6 bungkus. Karena nilainya indeksnya 6.000. Kalau 60.000 dapat 10. Itu setiap Jumat. Dari mulai beliau ikut, beliau termasuk rombongan yang pertama ikut sampai sekarang ya. Saya yakin kadang saya mikir ini beliau ini orang kaya tapi kok cuma 60 ya. Beliau mungkin mengamalkan ini. Mengamalkan hadis Rasulullah ini. Walaupun kecil tapi istiqomah. Nggak pernah lewat itu beliau itu. Dan saya nggak pernah japri, nggak pernah mengontak beliau karena sudah jelas beliau setiap Jumat ya pasti akan mentransfer uang 60.000. Mungkin beliau mengamalkan hal ini luar biasa ya, sebagai contoh ya. Apalagi kalau lebih tinggi gitu, lebih besar nilai uangnya. Nah, tetapi konteksnya kan sekarang kita bicara tentang amal yang kecil, tetapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada sekali gede tapi belas habis itu selesai ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan amal yang kecil dalam keadaan sulit dan serba kekurangan. Nah, ini juga yang sulit juga ini. Nanti saya kasih contoh juga ilustrasinya ini. Dalam keadaan yang sedang kesusahan, orang akan cenderung pelit, ya, maupun enggan untuk melakukan sedekah. Ini kebetulan topiknya sedekah dan saya mengelola warung sedekah, warung sedekah lah. Gitu. Namun siapa saja yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mengeluarkan harta untuk menolong orang yang kesusahan, maka ia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah sebagai ganti atas amalan yang ia lakukan. Rasulullah bersabda, afdolus sodakoti juhudul mukil. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang hanya memiliki sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini saya kembali memberi contoh apa yang saya hadapi ya. Saya punya donatur tetapi kategori ya tidak terlalu aktif, bisa dibilang non aktif itu. Kadang-kadang ikut iuran, ikut menyetor atau mentransfer donasi ya. Padahal dia ini kategori kaya. Ini masih ngomongin orang-orang kaya. Yang satu istiqomah, yang satu yang ini yang aneh ini ya. Ketika saya ingatkan bahwa dia sudah lama tidak top up, tidak isi ulang, maka dia mengatakan ya siap nanti kalau ada rezeki lebih. Waduh, makjeleb saya. Ini orang kaya ini, suami dia perempuan kebetulan bekerja, suaminya juga bekerja, punya mobil bagus. Tapi kok soal sedekah mengatakan ya nanti kalau ada rezeki lebih. Artinya kan ya Allah. Berarti dia sedekah kalau ada rezeki lebih. Rezeki lebih itu yang kayak apa? Sedangkan dia itu berlebih. Ya, ini contoh. Ya, ini contoh. Kemudian yang terakhir kemarin saya juga punya pengalaman. Jadi dia punya kesusahan memang ada masalah dalam keluarganya. Suaminya bermasalah lah dalam pekerjaannya sehingga kemudian harus mengembalikan uang lah yang terlanjur diterima. Kira-kira begitu. Ya, di samping itu ibunya juga sakit gitu kan. Saya ingatkan bahwa yang hebat itu adalah ketika orang tetap bersedekah walaupun dalam keadaan sulit. Gitu. Dia berkomen, tapi komennya nggak perlu saya sampaikan lah. Ya. Akhirnya ya saya anggap dia memang tidak lagi mendukung warung sedekah. Tetapi ini perlu saya sampaikan bahwa justru ketika kita sedang dalam kesusahan, apalagi finansial, tapi kita masih mampu untuk mengeluarkan dari harta kita yang sedikit itu di jalan Allah dalam bentuk sedekah, maka nilainya akan sangat luar biasa ya sebagaimana hadis Rasulullah tadi ya. Jadi oleh sebab itu hendaknya kita mampu memanfaatkan situasi ketika sedang dihimpit kesusahan. Ya, bayangkan kalau orang berlebih bersedekah itu wajar biasa, tapi orang sedang dalam kesempitan tetap bersedekah itu dahsyat ya. Untuk mampu mengumpulkan pahala besar dari amalan-amalan yang kecil. Karena pada dasarnya setiap keadaan dalam kehidupan entah lapang maupun sempit ya adalah bentuk ujian ya yang diberikan oleh Allah untuk menguji hambanya. Jadi ketika kemudian sedang duitnya cupet gitu kan, atau tadinya sudah kerja aktif kemudian pensiun kayak saya ini beberapa hari yang lalu saya pensiun ya.
Tapi saya belum menerima uang gaji pensiun ya, belum merasakan. Tapi saya sudah tahu angkanya. Angka yang akan saya terima ketika nanti menerima gaji pensiun. Ya, itu jauh lebih kecil dari yang saya terima selama ini, jauh. Ya. Nah, ini contohnya. Saya punya contoh juga di warung sedekah itu ada yang sudah pensiun tapi tetap lanjut. Nah, ini saya salut ini. Ya, walaupun memang angkanya susut, yang diterima sedikit kok. Jadi itulah teman-teman sekalian. Mari kita berusaha untuk menjadi hamba yang senang bersedekah pertama, yang kemudian yang berikutnya ya walaupun sedikit tetapi continue atau istiqomah. Karena sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya itu, yang sejatinya, itu adalah yang kita keluarkan di jalan Allah itu, yang kita sumbangkan ke masjid, yang kita infakkan ke panti asuhan, yatim piatu, atau ke seperti yang saya kelola warung sodako supaya bisa jadi nasi bungkus diedarkan. Itu yang nanti akan menjadi harta kita ya di alam kubur, di akhirat itu ya. Bukan yang kita konsumsi, itu udah selesai di toilet itu ya, di kamar mandi ya, di kloset WC itu ya. Tamat riwayatnya itu. Rumah kita tinggalkan, mobil kita tinggalkan. Kecuali kalau rumah dan mobil itu kita kemudian sedekahkan kayak sahabat-sahabat yang hebat tuh, seperti Abu Bakar itu. Ya, ketika akhirnya yang disumbangkan itu sebagian besar dari hartanya, bukan sebagian kecil dari hartanya. Ya tentu itu berat kelasnya ya. Tapi intinya seperti itu. Demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ini topik tentang amalan-amalan kecil tapi berpahala besar. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya, apalagi ini momen masih di bulan suci Ramadan ya. Mari kita terus beramal soleh karena itu nanti yang akan menjadi bekal kita. Ya, kehidupan kita yang sejati adalah kampung akhirat. Ya, bukan dunia ini singkat ya. 60-70 tahun itu sangat singkat ya, sangat singkat. Apalagi kalau dipakai ukuran satuan waktu akhirat. Ya, satu hari akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita umur 60-70 itu hanya cuma 1,5 jam ya umur kita itu. Sedangkan nanti kita di akhirat ya, mudah-mudahan kita di surga gitu ya, abadi ya, triliunan tahun nggak habis-habis. Ya, itu makanya Allah menyebut kampung yang sejati yang sebenarnya adalah akhirat bagi kaum yang mengerti, yang beriman. Selalu begitu. Kalau nggak beriman, nggak mengerti, nggak. Makanya mengejar dunia, seakan-akan dunia ini segalanya, everything ya, yang menjadi tujuan utama. Ya, mudah-mudahan kita bukan yang seperti itu ya. Kita jangan menggenggam dunia ini, kita lepas saja dunia ini, biasa santai aja, hilang ya sudah, tamat ya sudah ya, karena yang penting adalah amal-amal kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran datang dari Allah. Kalau ada saya kekurangan karena kebodohan saya, kekurangan ilmu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.